Halo, perkenalkan saya Muhammad Syarul Khairi, jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas Public Speaking D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Tidak sedikit peristiwa yang tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan kita sabar dalam menjalaninya. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan, dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Muhammad Syarul Khairi dan Anda menyaksikan Gambaran News. Kami membawa berita terkini dan terpercaya untuk Anda malam ini. Mari kita mulai dengan berita utama. Headline malam ini datang dari dunia politik. Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyebut perjalanan politik Prabowo Subianto mirip dengan apa yang ia tempuh. Menurut SBY, apa yang dilakukan dirinya dan Prabowo sama. Setelah tidak aktif di dunia militer, keduanya membuat partai politik. Prabowo memiliki cita-cita yang sama dengan dirinya, yakni ingin menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya. Destinasi libur tahun baru di Bali, roller coaster hingga dunia zombie. Sebagai taman rekreasi keluarga, Trans Studio Bali Theme Park menyediakan tempat bermain yang ramah anak atau kids friendly. Terbagi dalam 5 zona, terdapat 16 wahana berkelas dunia, serta 4 pertunjukan spektakuler yang bisa dinikmati mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan itulah cuplikan berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk pembaruan lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan Gambaran News. Saya Muhammad Syarul Khairi mengucapkan selamat malam, dan semoga Anda memiliki akhir pekan yang menyenangkan. Sampai jumpa. Selamat pagi dan selamat datang di Akselerasi, Ide dan Inspirasi. Ya, jadi hari ini kita bakal kedatangan 2 pembalap yang sangat kece dan sudah berpengalaman di bidangnya. Ya, ini ada Dilan dan Haris. Sebelum kita sambut mereka, ini dia video profil dari kedua pembalap. Ya, jadi itu dia profil dari kedua pembalap kita. Sekarang mari kita sambut Haris Azurki dan Dilan Zulfa. Ya, jadi
Itu dia perbincangan hangat kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Mas Dilan dan Mas Haris yang sudah berkenan hadir di acara akselerasi. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan talkshow ini dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Haris dan Mas Dilan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Akselerasi, ide dan inspirasi.